Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semua luar biasa? Walaupun ada masalah, tetap luar biasa? Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat jemaat HOG ini. Luar biasa. Iya, saudara, saya percaya kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengenal Dia, tentunya dengan sebuah tujuan. Iya, kita menerima satu keselamatan yang kekal. Ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Ya, saat itu saya mau bunuh diri. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara. Waktu itu saya bertanya, Tuhan itu apakah Tuhan itu ada? Saya pikir kalau saya mati, saya bunuh diri, terus saya kemana? Saudara percaya ada sorga? Saudara percaya ada neraka? Puji Tuhan, berarti masih benar nih pemikirannya ya. Karena banyak orang sudah tidak percaya ada neraka. Jadi mereka hidup-hidup aja, menikmati dosa, melakukan semua ya dengan hawa nafsu mereka. Lalu ketika itu saya bertanya, apakah Tuhan itu ada? Saya dari latar belakang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Papi saya haji, kakek saya ustadz. Tahun 95 saya mau bunuh diri. Dan saya tantang Tuhan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Ya, karena yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan agama, tapi kita membutuhkan Tuhan yang benar. Karena agama tidak bisa menyelamatkan orang, tapi Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Lalu saudara, ketika itu saya tertekan, ya, saya putus asa. Iblis ngomong, mati aja, bunuh diri. Papi saya galak. Saya tuh dari kecil kalau dipukulin, saudara, sampai biru-biru badan saya. Saya minta ampun juga gak diampuni. Lalu akhirnya sampai di satu titik saya kecewa, saya kepahitan, dan iblis bilang, mati aja, bunuh diri saja. Satu, saya bertanya, kalau saya mati saya kemana? Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Dia kurang kerjaan menciptakan saya di dunia? Banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam otak saya pada waktu itu. Dan saudara, kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kalau kita tidak membuka hati untuk cari tahu dan kenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup kalau kita tidak buka hati dan berkata, Tuhan, masuklah dalam hidupku, ubah aku. Ada begitu banyak orang Kristen yang duduk di gereja, tapi mereka gak pernah buka hati bagi Tuhan. Karena itu mereka datang dan pergi setiap hari Minggu. Mereka menjadi Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya gak pernah berubah. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya mau bunuh diri, lalu Tuhan jamah saya. Malam itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau orang mau bunuh diri, dia minta ketemu Tuhan dulu, pasti dia gak jadi bunuh diri. Amin, saudara. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita. Malam itu saya mengalami Tuhan Yesus. Singkat cerita, tidak ada pikiran mati, bunuh diri. Yang ada di benak saya hanya saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus itu. Lalu saya cari gereja, saudara. Dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Percayalah, dulu saya pernah kurus. Ya, ini karena banyak makan ragi jadinya begini nih ya, mengembang. Saudara, saya pergi ke gereja, saya pakai baju senam, saya cari gereja. Saya bilang sama pengurus gereja itu, saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen kenal Tuhan Yesus. Lalu mereka kasih saya Alkitab. Ya udah, ibu duduk di sini aja dulu, katanya. Ini Alkitab. Saya ikut ibadah hari itu, saya pulang, saya baca Alkitab di rumah itu 6-7 jam. Dan saya yakin, ya, orang Kristen pasti nggak punya kerinduan yang seperti itu. Ya, bahkan saudara bilang, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Yang tiap hari baca Alkitab siapa? Yang tidak pernah baca Alkitab, tidak usah angkat tangan. Bertobat saja. Saudara, penuntun hidup kita tuh firman Tuhan loh. Tapi banyak orang berani berjalan tanpa Google Map di jalan yang dia nggak tahu. Alkitab ini penuntun jalan hidup kita. Semua kunci jawaban dari hidupmu tuh ada di sini. Ya, tapi banyak orang Kristen yang bikin jalan baru karena mereka nggak ingin jalan di jalannya Tuhan. Akhirnya saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, karena dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dari kecil
Kita ini sudah diberikan firman Tuhan yang berkuasa untuk apa? Memberi nasihat. Ya, Alkitab itu, firman Tuhan itu bisa mengubahkan karakter, ya, dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Makanya sayang kalau saudara nggak mau baca Alkitab. Yang muda-muda di sini yang belum menikah berapa banyak? Angkat tangan yang belum nikah. Nggak apa-apa, jomblo nggak usah malu. Berbahagialah yang jomblo, karena kau pasti punya kesempatan untuk memilih yang benar. Ya, lebih baik jomblo tapi happy daripada udah nikah terus nggak happy. Amin kaum jomblo. Ya, merasa dibela hari ini ya. Saudara, ya, di Alkitab sudah dikasih tahu bagaimana cari jodoh yang benar. Saya itu hari-hari ini menghadapi banyak konseling orang Kristen, terutama dalam pernikahan. Kenapa? Karena salah nikah. Tapi tidak boleh cerai toh. Sudah terlanjur kan? Ya udah, jalani saja. Di dalam hidup ini ada dua, saudara. Ada nasib, ada takdir. Nasib itu kita yang bikin. Takdir itu dari Tuhan. Jadi kira-kira menurut saudara, jodoh itu nasib atau takdir? Jangan buru-buru dijawab. Menurut saudara, jodoh itu nasib atau takdir? Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang ini nasib, ya nasib ya. Yang bilang nasib angkat tangan. Coba saya mau lihat, enggak usah malu ya. Yang bilang takdir angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Ini kayaknya pada bingung semua ya. Sekali lagi saya tanya, enggak boleh enggak ada yang jawab. Saudara nggak jawab berarti saudara sombong, takut salah. Saudara, kalau saudara salah saya tidak hukum. Benar juga tidak dapat sepeda. Jadi jawab saja ya. Yang ngomong jodoh itu takdir angkat tangan. Yang ngomong nasib, masih banyak yang belum bertobat. Dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Kalau saudara berdoa minta kehendak Tuhan, itu menjadi takdir. Kayak saya dan suami saya, kita ini takdir Tuhan. Tuhan yang mentakdirkan kita menikah. Tapi kalau saudara pilih sendiri, itu bisa jadi nasib. Nasib ya, nasib. Jangan bilang nasib sudah jadi bubur, Bu. Oh, itu nasi ya. Nasi sudah jadi bubur, enggak apa-apa. Bubur dikasih bawang goreng sama pangsit. Ya, pangsit goreng jadi bubur ayam. Enak enggak? Enak saudara ya. Tidak ada perkara yang mustahil. Makanya hati-hati di dalam hidup ini. Jangan bikin jalan baru. Ada Alkitab firman Tuhan. Bagi yang pria kalau mau cari jodoh, Amsal 31 baca. Jangan cuma cari jodoh tuh yang cantik toh. Ya. Amsal 31, wanita yang takut akan Tuhan itu mahkota suaminya. Yang kedua cirinya apa? Dia bangun waktu hari masih pagi. Jadi kalau pacarmu bangunnya siang, enggak usah kau kawin sama dia. Bakal berantakan rumah tanggamu. Alkitab itu sudah nulis. Ya, jadi cari istri itu yang sesuai kriteria firman Tuhan. Demikian juga cari suami. Ada banyak saudara kegagalan dalam kehidupan orang Kristen itu karena mereka salah melangkah, nggak baca Alkitab. Ya, tanpa visi umatku itu binasa. Tanpa firman Tuhan engkau nggak tahu apa-apa, buta kau jadi Kristen. Makanya ketika menghadapi tekanan, persoalan, banyak yang mau menyerah. Orang Kristen tidak suka dengan proses, padahal Tuhan mencintai proses. Ketika saya terima Yesus, saya masuk dalam masalah. Waktu saya terima Yesus, hidup saya penuh dengan tekanan. Ikut Yesus itu tidak enak, karena kita harus menyangkal diri, memikul salib, menanggalkan semua apa yang dulu menurut kita benar. Ketika saya terima Yesus, saya diancam mau dibunuh sama keluarga saya. Setiap hari saya hidup dalam ketakutan. Sampai akhirnya tahun 96 papi saya bilang, 1 tahun saya mengalami saudara, ya, tekanan di dalam keluarga. Sampai akhirnya papi saya bilang, kalau kamu memang mau jadi Kristen, papi tidak bisa paksa kamu. Papi bunuh pun gak ada guna, cuma badanmu yang mati, tapi imanmu tidak. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kalau kamu memang memilih mengikuti Tuhan,
pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu, kata papi saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ternyata ketika saya ikut Yesus tidak malah kurus, jadi gendut. Ya, makannya banyak, saudara. Saya dibilang begitu, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan benar saya keluar tahun 96 dari rumah, enggak bawa apa-apa, enggak bawa ijazah. Saya memulai hidup dari bukan nol, minus. Enggak tahu mau gimana, enggak tahu mau apa. Dari kota Poso saya ke kota Palu. Di kota Palu saya nginep, tinggal, numpang di kos-kosan. Sepupu saya juga ngekos di tempat itu, untuk bisa dapat makan dan tinggal gratis. Kalau mereka pergi kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Saya jadi pembantu di situ, bukan untuk digaji loh, untuk numpang tinggal dan numpang makan. Saudara tahu anak kos, kalau ada duit makan, kalau tidak ada duit puasa. Dan saya dulu banyak puasa terpaksa, saudara. Tapi saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Saya terima Yesus, kok bukan hidup saya tuh senang. Tapi puji Tuhan, ada firman Tuhan yang memberi peneguhan kepada saya. Ya, Tuhan bilang ikut Yesus tuh tidak enak. Kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Kalau dulu saya Debbie yang sombong, Debbie yang angkuh, maka sekarang saya harus diproses Tuhan supaya saya mengerti arti kekristenan. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, mereka mengamuk, mereka marah. Kenapa kami dibawa di padang gurun seperti ini? Saudara, engkau gak bisa lari dari masalah. Kenapa, saudara? Karena bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan kepada tanah perjanjian, itu mudah. Hanya dalam waktu perjalanan beberapa hari mereka bisa sampai. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel, itu butuh waktu 40 tahun. Karena setiap mereka menghadapi masalah di perjalanan, mereka selalu pengen pulang lagi ke Mesir. Mereka bilang, untuk apa engkau bawa kami di sini? Walaupun kami budak, tapi kami di sana enak. Itulah gambaran kita. Kita ini ikut Yesus, kita bilang kita mau ikut Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, kita cenderung selalu pengen balik kepada hidup lama kita. Kita selalu pengen balik kepada dosa kita. Bagi Tuhan yang sulit itu mengeluarkan kita ini loh dari perhambaan. Tetapi saudara, jalani proses itu. Saya waktu itu bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus begini? Waktu itu saya tidak mengerti. Tapi sekarang saya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Untung dulu aku diusir. Kalau saya tidak diusir, saya tidak jadi Debbie Basir seperti hari ini, saudara. Saya dibentuk Tuhan, saya diproses Tuhan. Karena itu, jangan engkau membenci proses Tuhan. Jalani itu. Mengubah kita ini menjadi manusia baru itu tidak gampang. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang keempat. Untuk apa kita dipanggil, saudara? Untuk menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 berkata begini di sana. Kita baca bersama Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan, pikirannya sia-sia. Makanya kita perlu mengenal Tuhan supaya kita ini tidak pikirannya sia-sia. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, orang yang paling kasihan di dunia ini, orang yang paling malang di dunia ini bukan orang miskin, bukan. Tapi orang yang paling kasihan dan paling malang di dunia ini adalah orang yang hidupnya terpisah dari Allah. Dikatakan di sini jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang yang paling menderita itu orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan.
Dan apa yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Satu, yaitu dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu gak mungkin bahagia. Roma 14 ayat 17 berkata begini, hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta, bukan soal depositmu di bank, bukan soal aset yang kau punya. Tapi hal kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun saudara masih ada dalam dunia ini, kalau saudara tinggal dalam kebenaran, hidupmu damai, hatimu penuh sukacita, engkau sudah berada di sorga sekalipun engkau masih ada di dunia. Tapi kalau saudara, walaupun engkau kaya raya, punya banyak uang, kalau saudara hidup dalam dosa, hatimu tidak damai, ya, galau, penuh tekanan, stres, tidak ada sukacita, tiap hari kau marah-marah, kau sudah berada di dalam neraka walaupun kau masih ada di dunia. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka hidup penuh damai sejahtera. Ya, tapi orang yang hidup jauh dari Tuhan, mereka tidak ada kebenaran, yang ada itu hanya dosa. Sebentar, saya mau difoto ya. Cepat. Habis ini nggak ada foto-foto ya. Soalnya kalau saya lagi khotbah di foto tuh, fotonya jadinya gini. Saya udah banyak lihat foto saya jelek-jelek, saudara. Ya, diangkat di Instagram, diangkat di. Ya, jadi sudah tidak boleh foto lagi, saudara ya. Saudara, sampai di mana tadi? Itu jadi lupa kan? Jadi saudara, waktu engkau hidup dalam kebenaran, ada damai sukacita, itu surga. Walaupun uangmu pas-pasan, amin. Loh, ini aminnya aku enggak yakin ya. Walaupun uangmu pas-pasan, kau tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu surga. Bahagia hidupmu. Tapi walaupun kau kaya raya, kau hidup dalam dosa, hatimu gak ada damai, galau, apalagi sukacita nggak ada, yang ada tiap hari marah-marah. Kau sudah di neraka dan kau orang paling malang. Marah itu saudara normal, tapi marah-marah itu gila. Ya, jangan marah-marah, itu kerajaan setan. Makanya dikatakan di sana, jangan hidup jauh dari persekutuanmu dengan Tuhan. Kita nih kalau terhubung dengan Tuhan tuh, itu hidup tuh luar biasa, saudara. Ayat yang berikutnya, orang itu kalau hidupnya itu ya tanpa persekutuan dengan Tuhan, pengertiannya gelap, ya hidupnya jauh dari Allah, bodoh, kebodohan yang ada dalam hati mereka, kedegilan, hatinya itu nggak mau bertobat. Ayat 19 berkata begini, kita baca sama-sama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa itu bangga loh. Udah berdosa bangga dia. Melakukan segala kecemaran dia itu bangga. Ya selingkuh, ya suka berzina, percabulan, homo, lesbi. Ya yang selingkuh enggak usah angkat tangan. Saya yakin ada cara Tuhan untuk membuka perselingkuhan. Makanya orang yang menyembunyikan dosa tidak akan tenang hidupnya. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mengakui dosanya lalu meninggalkannya. Engkau akan berbahagia. Tapi terkutuklah dan binasalah orang yang menyembunyikan dosanya dan hidup di dalam dosa itu. Saudara, Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk membuka dosa. Ya, jadi ibu-ibu ndak usah kau kejar-kejar kalau suamimu selingkuh. Ya, saya tuh capek bu, kata ibu-ibu telepon saya tuh capek, saya mata-matai suami saya bu. Tiap malam kerjaan saya ngikuti dia bu. Dari satu naik klub dia pindah, saya dari jauh buntuti dia bu. Saya bilang ngapain bu, buntuti suami begitu ngapain? Apa yang ibu dapat? Sakit hati kan? Malah mending kau tidur di rumah, doa duduk di kaki Tuhan. Berdoa, minta Tuhan jamah. Ya, jamah suamiku Tuhan. Kalau perlu doa Tuhan, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Nggak usah kau kejar dia.
Satu kali ada seorang ibu tuh, dia bersaksi, saudara. Bu Debbie, saya mau bersaksi, Bu. Saya dan suami saya ini melayani Tuhan. Terus kami hidup melayani Tuhan, tiap malam kami doa bersama. Tapi kehidupan ekonomi kami pas-pasan. Lalu kami mulai berdoa, Tuhan, ya kalau bisa Tuhan berkati ekonomi keluarga kami. Singkat cerita, suami saya dapat proyek. Ketika dapat proyek, dia tuh harus bolak-balik Jakarta, bolak-balik sama daerahnya. Suaminya ini di Jakarta itu ternyata diajak sama temen gereja di Jakarta pergi ke nightclub, saudara. Awalnya lihat-lihat penari-penari perempuan seksi, ya, nari-nari. Lama-lama tergoda, bawa perempuan itu ke hotel, masuk hotel. Makanya dia semakin sering ke Jakarta, jarang pulang. Hidupnya berubah. Istrinya itu melihat perubahannya. Bapak-bapak, kalau kau melakukan dosa, istrimu tuh tahu. Jangan kau pikir istrimu enggak tahu. Ya. Bapak-bapak gak usah melototin saya begitu. Biasa aja mukamu biasa. Tegang semua terus melihatin. Saya tidak terintimidasi dengan tatapanmu yang sinis itu. Ya, gak usah tepuk tangan. Saudara, istrimu tuh tahu. Istrinya bilang, saya tahu Bu, suami saya itu berubah. Orang tuh kalau hidup dalam dosa itu ketahuan kok. Ya, mesempinter apapun engkau berusaha menyembunyikan, ketahuan. Karena itu ada auranya memang. Lalu saudara, istrinya tanya, Pak, kamu kayaknya berubah. Ada apa? Berubah apa toh? Marah, saudara. Nah, suami itu kalau ditanya marah, fix. Fix itu fix. Ya, marah, saudara. Apa sih? Berubah macam-macam loh. Kalau ngomong, karena benar, memang begitu. Ya, akhirnya istrinya nggak mau tanya lagi. Tapi istri berdoa, Tuhan, kalau memang suamiku ini ada macam-macam, dia jatuh dalam dosa, bukakan Tuhan, bukakan. Engkau punya 1001 macam cara. Satu kali suaminya ini dari Jakarta mau pulang nih ke daerah. Di hotel dia foto pakai kacamata hitam, selfie, dikirim ke istrinya, Ma, aku mau balik sebentar lagi, kangen sama kamu. Nanti kita ketemu ya. I need you, I love you, I want you. Dikirimlah fotonya ke istrinya. Istrinya lihat, digedein, saudara. Di kacamata hitamnya ada cewek pakai rok mini duduk di depannya. Ada, ya. Kau selalu punya cara membongkar dosaku. Hati-hati. Istrimu tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan dia punya banyak cara. Tapi kalau dia bongkar dosamu, bersyukur. Itu artinya kau dikasihi Tuhan. Jangan kau marah. Ya, ada bapak-bapak dia selingkuh kan. Lama-lama istrinya saya nasihatin, Bu, ibu tidak usah marah-marah sama suami. Kenapa Bu Debbie? Kan dia gini-gini, ibu capek. Suamimu juga makin jauh. Mending ibu doa di kaki Tuhan. Tuhan, hajar suamiku, Tuhan. Suaminya lihat istrinya ini gak pernah marah. Satu kali dia tanya, kamu kok sekarang gak pernah marah? Saya pulang jam 2 pagi, kamu gak pernah marah? Iya. Saya ngapain marah-marah? Saya diajari Bu Debbie doa. Gimana doanya? Hajar suamiku, Tuhan. Marah suaminya, saudara. Dia cari nomor HP saya di YouTube saya. Dia telepon saya satu kali. Saya angkat telepon ini. Halo, ini dengan Ibu Pendeta Debbie Basir ya? Iya. Pendeta macam apa kau itu? Ih, kenapa ya Pak? Ada apa Bapak marah-marah? Kau ajari istri saya kan? Kau bilang sama istri saya, doa bilang sama Tuhan, hajar suamiku. Saya bilang, oh Bapak yang selingkuh itu. Bapak yang selingkuh. Bukan masalahmu ya, urusi dosa saya. Pak, maaf ya. Bapak kok GR sekali ya Pak? Jangan terlalu GR Pak. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dia anggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Tuhan akan hajar kau supaya bertobat. Kalau kau sudah tidak dikasihi Pak, tidak dihajar. Tenang Pak, tenang. Kau lagi selingkuh, mati kau serangan jantung, masuk neraka. Langsung teleponnya nit, putus. Memang begitu cara menghadapi orang Kristen sekarang Pak Gembala. Jangan manis-manis lagi sama orang Kristen ini. Mereka tuh tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Ketemu sama saya, syukur kau. Jangan main-main dengan dosa.
Sudah cukup kasih karunia Tuhan buatmu. Ya, saudara pikir satu kali saja, satu urat aja di jantungmu digunting malaikat, mati loh kita ini, mati. Ya, jadi jangan macam-macam ya bapak-bapak. Kalau kamu selingkuh ingat, jantungmu tuh satu urat aja digunting, putus. Ya, jangan sombong. Ya, hidup ini anugerah, amin. Ditanya sama istrinya, "Pak, kok ada perempuan di depanmu pakai baju merah, pakai rok mini? Mana? Coba kamu lihat di kacamatamu itu. Coba screenshot, digedein, coba." Digedein. Dia jawab istrinya, "Memang tadi malam saya rasa ada setan yang masuk di kamar saya." Setan, hello. Ya, memang benar sih, setan zaman sekarang itu udah gak menakutkan, saudara. Ya, udah gak menakutkan. Ya, makanya kuntilanak bilang, "Saya sama orang Kristen sekarang kalah. Saya pakai bajunya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tot di belakang. Orang Kristen pakai baju udah pendek, bolong di mana-mana." Jadi kata setan, kayak kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Ya, kuntilanak zaman now berubah bentuk, cantik, indah, pakai rok mini, bajunya bolong-bolong. Hello bapak-bapak, akhirnya dia pulang, saudara. Dia bilang, "Ya udah," istrinya bilang, "kita selesaikan nanti kalau kamu pulang." Bayangkan bapak ini mau terbang ke kotanya. Kalau dia pilot, saudara, ya udah mau landing, dia rem, naik lagi. Karena ditunggu istri, nggak jadi landing, muter-muter terbang lagi. Begitu ketemu, istrinya bilang, "Pak, caranya untung dapat istri yang baik. Coba kalau dapat istri yang jahat, dia bikin kopi dikasih sianida." Ya, kenapa ada orang mati kena kopi sianida? Karena ada hati yang terluka. Lalu istrinya layani suaminya. Ya, mereka hidup rukun bersama. Istrinya berdoa, "Tuhan, aku tidak mau semua kekayaan yang Engkau berikan ini kalau pada akhirnya suamiku nyawanya terhilang. Buat apa saya tambah rumah, tambah mobil, tapi suamiku tersesat? Mending ambil semua ini Tuhan." Dalam waktu singkat, suaminya diputus kontrak. Bapak-bapak hati-hati, istri itu teman pewaris kerajaan Allah. Satu kali ada bapak-bapak telepon saya, "Bu Debi, tolong kirimin saya ayat, 'Hai istri, tunduklah pada suamimu.'" Saya tanya sama bapak ini, "Buat apa, Pak?" "Mau saya kasih sama istri saya. Istri saya itu tidak tunduk sama saya." Saya bilang, "Oke, sebelum saya kasih yang buat istri, saya kasih dulu yang buat suami ya." "Loh, emang ada, Bu?" "Ada, Pak. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, karena demikianlah Kristus mengasihi jemaat, supaya doamu tidak terhalang." Ada ya, Bu ya? Lebih berat, Pak. Suami itu suruh mengasihi istri seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ada di sini bapak-bapak yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Enggak, semua kita mengasihi diri sendiri kan? Jadi kalau istrimu minta pijat, pijatlah seperti engkau memijat dirimu sendiri. Amin bapak-bapak. Berat. Nggak boleh kau hanya minta ayat buat istri. Ya, buat suami juga ada. Jadi Bapak Ibu, mari kita hidup rukun bersama. Sudahlah, sudahi dosamu supaya nggak banyak perceraian di kalangan kita nih anak-anak Tuhan. Harusnya hidup kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, ya, supaya kita ini nggak saling menyakiti, anak-anak kita hancur, generasi kita hancur. Kalau jiwa kita sehat, maka kita pasti bisa, saudara. Dikatakan di situ, ya, ayat kita lanjut ayat 20 yuk. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Karena kamu belajar mengenal Kristus. Orang yang masih hidup dalam dosa berarti dia belum mengenal Kristus.
Walaupun Tuhan Yesus bilang di akhir zaman nanti banyak yang ngaku-ngaku, Tuhan aku mengenal engkau, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jangan bangga Anda jadi Kristen, jadi pengerja, jadi pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak bertobat, maaf saudara, namamu itu tidak terdata di dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sana, karena kamu telah mendengar tentang dia, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Makanya saudara, kamu harus mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran, yaitu bahwa kamu, 22, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau engkau jadi Kristen tapi kau masih hidup dengan manusia lama, yang engkau akan temui nanti kebinasaan. Ayat yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi manusia baru itu saudara? Ini dia caranya. Menjadi manusia baru yang pertama, ayat 25 berkata begini. Baca bersama. Ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau engkau mau jadi manusia baru nomor 1, buanglah dusta. Suami istri tolong lihat-lihatan, bilang jangan ada dusta di antara kita. Tolong lihat pasangannya, jangan lihat pasangan orang lain. Jangan lihat istri orang, lihat pasanganmu sendiri, lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya, bilang dengan hati, jangan ada dusta di antara kita ya, suamiku, istriku. Amin. Bagaimana kita mau dibaharui? Jangan ada dusta. Satu kali saya diundang pelayanan saudara, ada seorang pejabat ya, dia pejabat, benar-benar. Kalau saya sebutkan posisinya saudara pasti tahu, tapi tidak usah saya sebutkan. Dia undang saya pelayanan, lalu dia bilang, Bu Debbie terima kasih, khotbah-khotbah ibu mengubahkan hidup saya. Saya cerita, saya tanya, gimana Bapak bisa bertobat? Ceritanya tahun 2019 saya ini sakit, tiba-tiba berat badan saya turun 10 kilo, langsung turun. Biasanya kalau langsung turun begitu tuh pasti something. Karena kita ini mau turun badan, aduh saya ini mau turun 1 kilo susahnya, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susah mau turun badan. Ya naik cepet. Lewat rumah makan Padang naik 1 kilo, baru lewat cium sudah naik, apalagi mampir. Ya, memang susah saudara. Tapi dia tiba-tiba turun 10 kilo terus ya. Dalam waktu singkat 10 kilo. Dia periksa ke dokter. Dokter bilang Bapak kena penyakit yang mematikan. Dan umurmu tinggal 6 bulan. Dia ketakutan akan kematian saudara. Dia takut setengah mati, dia mau mati. Memang orang itu yang paling ditakutkan itu kematian. Apa yang paling berharga bagi manusia di dalam dunia ini? Nyawa, amin. Nyawa saudara ya. Sekaya apapun saudara, kalau nyawamu mau diambil, kau takut pasti. Dia takut mati. Dia bilang satu saat gini, Tuhan perpanjang umurku, aku mau hidup lebih lama. Dia bilang, Ibu, saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Kalau aku perpanjang umurmu, untuk apa? Kau mau pakai hidup untuk berdosa terus? Seperti hidupmu yang sekarang? Dia kaget waktu dengar suara itu, dia nangis, dia bilang, tidak Tuhan, aku mau bertobat dan aku mau menceritakan akan perbuatan Tuhan yang ajaib di hidupku. Lalu dia tanya lagi, kalau aku mau bertobat, mulai dari mana Tuhan? Dia dengar suara Tuhan audible. Dia bilang, saya dengar Tuhan ngomong audible di telinga. Kalau kau mau menjadi manusia baru,
Yang harus kau lakukan pertama adalah akui semua dosamu kepada istrimu. Horor nggak bapak-bapak? Horor? Horor loh, menakutkan ini. Langsung mukanya bapak-bapak tegang. Dia bilang gini, Tuhan, ngakui dosa sama istri. Tapi dia sadar gini, aku tuh juga bakal mati. Jadi aku nggak ngaku mati, aku ngaku juga sama-sama mati. Lalu dia berdoa, baik Tuhan, beri aku kekuatan. Satu saat dia panggil istrinya. Dia bilang, saya mau pengakuan dosa. Dia ajak istrinya keliling kota Jakarta. Dia tunjuk, saudara, Mah, di apartemen ini ada perempuan simpanan saya. Jalan lagi, Mah, di situ ada perempuan simpanan saya. 2 hari keliling kota Jakarta, tunjukin simpenannya. 2 hari loh. Wow enggak? Wow ya. Wow. Pejabat ya bebas dong. Mau simpen siapa aja bebas. Punya duit, punya jabatan, punya segalanya. Tapi maaf, nyawamu punya Tuhan. Akhirnya dia cerita, istrinya bercucuran air mata. Nangis, dia bilang, aku tahu ini pasti sangat menyakitkan bagimu. Tapi aku harus lakukan ini karena ini disuruh sama Tuhan. Dia kumpulin keluarga besarnya, dia ceritakan semua dosanya. Dia bilang, aku bakalan mati. Aku ceritakan semua dosaku. Lalu dia mulai berubah. Dia bilang, setiap hari istrinya bilang sama saya akhirnya jadi percaya, Bu. Kenapa? Suami saya ini dulu pulang kantor tuh jam 4. Jam 2 malam, jam 12 malam ditelepon, Pah di mana? Nggak usah cari-cari, masih dinas, masih tugas. Istrinya kan nggak tahu. Setelah dia bertobat, Ibu, jam 4 lebih, jam 5 sudah di rumah, di ruangan TV nonton khotbah. Nonton khotbahnya Bu Debi, nonton khotbahnya pendeta-pendeta. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan cuma itu, Bu, di meja kerjanya di kantor, Alkitab besar yang Alkitab penuntun itu loh, yang buat pendeta. Tiap hari itu dia baca. Setiap ketemu orang teman-temannya di situ ditegur sama dia, tobat yuk, kenal Tuhan. Semua ketawa. Biasa orang kalau sudah mau divonis mati ya begitu itu. Dia tegur teman-temannya, ndak ada yang mau bertobat. Pengusaha datang bawa duit segepok, Pak, tolong Pak, saya punya bisnis gini-gini. Ini Pak, ini apa? Dia bilang, uang. Bawa pulang uangmu. Saya kenalkan kamu ke Tuhan Yesus. Saya ndak butuh ini. Saya hanya perlu kenalkan kamu ke Tuhan Yesus. Hidupnya berubah. Apa yang terjadi? Ndak mati dia. Sembuh. Dipulihkan Tuhan. Saudara, kenapa Alkitab ini bilang, yang pertama untuk engkau menjadi manusia baru, buang semua kebohongan, dosa di dalam dirimu. Karena orang itu kalau simpan bohong, simpan dusta, simpan dosa, lambat laun kau akan sakit. Karena kau menyimpan sesuatu yang busuk di dalam hidupmu. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Nggak ada bohong, nggak ada dusta yang dia tutupi. Ya, bohong yang ditutupi bisa membuat jantung berpacu dengan cepat. Amin. Ya, hati-hati saudara, hati-hati. Itu bikin jantungan cepat mati, kena stroke, serangan jantung. Makanya akui dosamu. Kalau kau bilang gini, aduh Bu, kayaknya berat ngaku sama istri saya ya. Toh juga kan saya belum mau mati nih toh Bu. Nggak apa-apa, ngaku sama Tuhan hari ini. Dan tinggalkan serta bertobat. Jangan kau hidup lama-lama. Langkah pertama untuk kita menjadi manusia baru dikatakan, buang semua dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan kau simpan dusta, itu kau simpan bangkai di dalam dirimu. Ayat 26 dikatakan di sana. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi manusia baru? Ayat 26 berkata di sana, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Marah itu normal, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Saudara, orang itu kalau marah, yang terganggu itu jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu, ya. Jadi hati-hati. Waktu engkau marah, setan itu mengambil tempat di dalam hidupmu. Jangan marah, tinggalkan panas hati, ya. Satu kali ada seorang bapak, dia tuh darah tinggi, saudara. Jadi dia tuh tiap hari minum obat. Dia pergi ke dokter, dia bilang ini, dok, saya tidak mau minum obat tiap hari, dok, karena saya tahu itu juga tidak bagus loh. Dokter itu bilang, tapi bapak udah kena darah tinggi, tidak boleh tidak minum obat. Ya tapi saya nggak mau, gimana ya? Gini pak, kalau memang bapak nggak mau pakai obat, ya bapak coba ya, besok bapak bangun pagi minum jus timun, nanti siang minum jus wortel, nanti malam minum jus ini. Coba ya 3 hari, lihat perkembangannya. 3 hari dia balik ke dokter, dok gimana? Tensinya normal? Enggak, yang ada perut saya kembung. Saya ke belakang terus diare. Apa dok yang bisa bikin saya itu enggak marah-marah dan bisa bikin darah saya itu normal? Dokternya bilang, oke, kalau bapak mau coba, memang bapak nggak mau obat, gini pak, 1 hari bapak harus tersenyum 20 kali selama 20 detik. Coba senyum, tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 detik. Dia bilang, itu dok, iya, coba bapak praktekkan. Karena waktu bapak tersenyum, bapak ketawa, tubuhmu itu memproduksi hormon endorfin, hormon yang menenangkan, sehingga tekanan darahmu itu normal. Tapi waktu bapak marah, hormon kortisol banyak, darahmu mengental, jantungmu berpacu cepat, tekanan darah tinggi naik. Oh begitu ya? Iya. Ya udah, dia bilang oke, baik. Orang darah tinggi itu biasa kan karena marah-marah, tiap hari marah ya, nggak pernah tersenyum mukanya. Di sini nih yang nggak pernah tersenyum darah tinggi pasti itu. Ya, saudara, dia akhirnya keluar dari dokter, buka pintu, ya langsung dia ngomong ke supirnya, pulang ke rumah ya. Dia hitung 20 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 20 detik. Sopirnya kaget, ih tumben. Biasanya naik mobil, pulang ke rumah. Iya pak, siap pak, ini ke rumah ya. Ke rumah. Sampai di rumah dia masuk pintu, ditanya istrinya, dari mana pak? Istrinya tegang. Biasanya dia kalau pulang ditanya istrinya, gak usah tanya-tanya, urusanlah saya, mau apa bukan urusanmu. Kali ini dari mana pak? Tadi dari dokter. Istrinya gini, ih kok bisa begini suami saya? Demi mau sembuh tuh, tekanan darah normal. Ya. Besok pagi bangun pagi, anak-anaknya di meja makan semuanya. Dia keluar. Biasanya begitu duduk di meja makan sarapan, gimana kuliahmu? Jangan cuma buang-buang uang kau ya. Kau pikir cari uang itu susah, gampang, susah cari uang. Anaknya udah. Kali ini dia bangun pagi, gimana kuliahmu? Jangan buang-buang uang ya nak ya. Kata-katanya sama, tapi diucapkan dengan senyum. Jadi berbeda artinya, amin. Dia senyum. Cari uang itu susah ya loh nak ya. Makanya kuliah yang benar ya. 20 detik dia hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 detik ya. Lalu dia berdiri, dia pergi, anak-anaknya sama istrinya gini. Ya. Datang dia di kantor saudara. Waktu dia mobilnya bunyi, semua pegawai di kantor, bos datang, bos. Yang lagi ketawa-ketawa langsung. Karena bosnya ini ternyata punya roh kuda merah. Apa itu roh kuda merah? Kita Pak Yu bilang roh pencabut damai sejahtera. Orang darah tinggi itu biasa diikuti roh kuda merah. Istri-istri kalau suamimu suka marah-marah bilang, ada roh kuda merah itu. Bertobat kau ya, supaya jangan roh kuda merah ikuti kau. Pencabut damai sejahtera. Orang lagi damai ketawa-ketawa dia datang langsung semua. Nah, ini tanda-tanda pembawa roh kuda merah. Semua pegawainya langsung, bapak. Dia masuk saudara, begitu buka pintu, pagi. Semua pegawainya tercengang. Dia masuk ke ruangan gini, saya tunggu laporan ya. Biasa laporan. Yang laporan udah gemeteran masuk saudara. Karena itu kalau salah pasti dimaki-maki. Pak mau laporan. Duduk. Terus gimana laporannya? Ini pak, gini. Biasa kalau ada salah angka. Goblok, kenapa ini salah angka? Kamu lihat nggak? Matamu di mana? Kerja yang benar, kalau nggak saya pecat kamu. Ini tidak dilihat. Ini salah angka ya goblok ya.
Blok. Ya, jangan gini ya blok ya. Gobloknya tetap, tapi dengan senyum. Jadi berbeda arti toh. Yang dimarahin juga senyum, saudara. Nggak takut. Iya Pak, maaf ya Pak. Iya ya blok ya. Ya jangan loh begini. Benar saudara. Ya, keluar pintulah pegawainya. Dia bilang, blok, jangan lupa ya. Besok kasih lagi loh laporannya. Dia coba saudara, 1 minggu dia balik ke dokter. Dokter bilang, luar biasa loh, tekanan darahnya normal loh. Amin bapak-bapak. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira itu? Jangan kau marah-marah, amin. Jangan jadi suami pembawa roh kuda merah di rumah. Sebaliknya jangan jadi istri juga pembawa roh kuda merah. Kalau kau di rumah itu marah-marah terus, anak-anakmu tidak betah. Dia cari di luar pergaulan. Dia jatuh dalam seks bebas karena dia rasa ada orang yang memperhatikan dia. Anakmu kalau lihat bapak mamanya terus berantem di rumah, di luar dia ketemu laki-laki cuma dibelai sekali, jatuh dia, pasti bersinah. Kenapa? Karena dia luka batin. Dia merasa tidak menemukan kebahagiaan. Saya banyak melihat keluarga Kristen, anaknya masih SMP udah pacaran, gonta-ganti pacar. Kenapa? Pasti bapak mamanya itu tidak akur di rumah. Kalau anakmu lihat kehidupanmu suami istri akur, kau hidup dalam kasih sayang, mereka tidak akan mudah pacaran karena dia sudah menemukan kasih itu di rumah, di dalam keluarga. Kalau kau berantem, anakmu cari di luar narkoba, dia merokok, dia sembunyi-sembunyi, dia hidup dalam dosa. Kenapa? Karena di rumah penuh neraka, ada setan, ada roh kuda merah. Amin Bapak Ibu. Bawa damai sejahtera dalam keluarga dan rumah tanggamu. Ya, lalu dikatakan di sana, kita lanjut. Waktu saya sudah habis ya Pak? Belum ya? Lanjut ya? Sampai jam berapa? Jam 4, jam 5 ya. Anda puasa lemes ya. Jangan sampai marahmu itu sampai matahari terbenam. Ya, kalau jiwamu sehat, kau bisa kendalikan hidupmu, kau bisa kendalikan jiwamu. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Ya, kita masih sering marah. Tapi kami punya komitmen 5 menit cukup. Dan jangan berantem bikin dosa. Kata-katanya kotor, saling maki, saling menyakiti. Ya namanya orang beda pendapat itu kan biasa toh. Ya, tetapi 5 menit cukup. Kalau jiwamu sehat, penuh firman, kau bisa kendalikan jiwamu untuk tunduk kepada firman. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Dia orang Solo, saya Sulawesi. Dari segi makanan, dari segi cara bicara, kami tidak cocok. Orang Solo kalau ngomong, nadanya belakang turun. Orang Sulawesi kalau ngomong, nada belakangnya naik. Mirip sama orang Batam toh. Orang Batam juga begitu toh, saya dengar-dengar ya kata-katanya juga ya. Ya kalau orang Solo itu ngomong, nyaris tak terdengar. Ya, kalau ngomong itu nadanya turun saudara. Jadi kami ini pertama kali menikah ribut terus masalah bahasa. Ya, saya pertama nikah sama suamiku saya panggil Jo. Saya panggil Jo artinya bojo. Ya, orang Solo bojo. Jo, ayo makan. Dia datang, "Bo, ndak usah marah toh." Saya bilang saya itu ndak marah. Ini tuh biasa. Nadamu itu marah loh say. Ora. Tiap hari begitu saudara. Ya, sampai akhirnya dia bilang gini. Mbok kamu tuh belajar bahasa Solo toh say. Ngomong Solo yang halus. Caranya gimana? Nada belakangmu turun. Pusing gak saudara? Pusing saya. Ya saya coba menghafal. Say. Ayo kita makan. Mumet saudara, mumet saya. Keceplosan terus. Tiap hari dia gitu. Mbokku itu belajar ngomong yang halus, nadanya turun. Saya bilang saya ini hidup di Sulawesi. Saya dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Lah saya ketemu kamu baru berapa bulan. Kok kamu suruh saya jadi orang Solo ya ndak bisa. Coba saya suruh kamu jadi orang Sulawesi bisa ndak? Ngomong nada di belakangnya naik. Ya ndak bisa saudara, ndak bisa. Orang dia itu kalau marah gini. Aku boleh marah ndak? Luar biasa toh? Orang Solo loh, mau marah permisi loh. Permisi, saya mau marah. Nah, luar biasa tuh saudara. Kami sampai hari ini tuh tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman
Tuhan. Amin. Makanya saudara, kalau cari yang cocok enggak ada. Tapi ketika istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, itu yang mencocokkan kita. Alkitab bilang kau jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi cepat-cepat beresin. Ya, pulang dari sini enggak marah-marah lagi ya. Kenapa saudara? Ayat 27 bilang begini. Kalau kau marah-marah terus, ayat 27 bilang, baca sama-sama ya, ayat 27. 1, 2, 3 ayat 27 dan ya, sudah ada ayatnya, tolong ditayangkan ayatnya. Ini saya tahu ini jemaat ini jarang baca Alkitab, makanya ditayangkan supaya kita semua baca. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang marah memberi kesempatan kepada iblis. Ya, jangan kau hidup menjadi hamba iblis. Yang berikutnya 28 berkata, menjadi manusia baru itu ini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Untuk apa kau bekerja? Supaya kau diberkati. Untuk apa kau diberkati? Hidupmu menjadi berkat. Kayak lagu tadi tuh, hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kau kaya, kau nikmati sendiri kekayaanmu. Saudara, kalau kita nikmati kekayaan tuh diri sendiri tuh ndak akan pernah cukup. Manusia itu kebutuhan jiwanya itu unlimited, nggak ada puasnya. Karena itu jiwa manusia nggak bisa diisi oleh harta, hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu siapa? Tuhan. Kita akan mencukupkan diri waktu ada Tuhan di hidup kita. Ya, bahkan kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang di luar logika kita. Tapi waktu engkau diberkati, jadilah berkat. Supaya orang bilang itu orang Kristen ya, waduh jadi berkat. Jangan kau saudara, saya itu pernah beli pisang berhenti di pinggir jalan. Saya bilang suami saya di pinggir jalan tuh ada bapak-bapak jual pisang, berhenti ya. Ini di komplek orang kaya di Jakarta. Rumahnya itu saudara puluhan miliar. Kita berhentilah di situ. Waktu saya mau turun, ada ibu-ibu sudah duluan turun dari mobil miliar. Dia tanya, Pak, pisangnya berapa? Bapaknya bilang 25.000 bu. Ih, mahal sekali. Saya biasanya beli 20.000 loh Pak. Bapaknya bilang, nggak bisa bu, ini 25, semua harga sudah naik. 20 dong. Ibu ini pakainya berlian semua, mobilnya miliaran. Beli pisang 25.000, ditawar 20.000. Saya rasanya mau saya pites ini ibu ini saudara. Saya antri di belakangnya dia. Dia tawar terus, bapak itu bilang, "Enggak bisa, Bu. Ini memang 25.000, saya juga untung sedikit, Bu." Aduh, kadang saya tuh miris ya lihat orang Kristen memberkati ya. 5.000 tuh artinya apa buat kau? Akhirnya saya maju karena dia lama kan. Saya maju, saya bilang, "Pak, enggak apa-apa, Pak, kasih aja, nanti saya yang tombokin 5.000-nya ibu ini." Kasihan ibu ini, Pak, dia enggak punya uang 5.000. Kasih aja, Pak. Terus dia gini, itu kan si bapak, gara-gara bapak loh saya mau dibayarin sama ibu ini. Saya bilang, iya kalau gak malu sih. Kalau gak malu saya bayarin. Saya ambil pisangnya, saya kasih uang 100.000 depan ibu itu. Pak, Tuhan memberkati ya, dari Tuhan Yesus. Saya tahu ibu ini Kristen, pakai kalung salib, berlian. Mengerikan gak saudara? Bertobat ya kau ya. Hidup itu harus jadi berkat. Saya tuh kadang mau nangis lihat orang Kristen model begini. Ke pasar dia tawar itu sayur. Bertobat ibu-ibu. Kapan kau itu bisa jadi berkat? Ke pasar beli tomat gak usah ditawar. Sekali-sekali berapa bau tomatnya? 10.000, 20.000 boleh gak bu? Itu baru orang Kristen. Itu orang Kristen. Jangan kau di mulut saja kalau nyanyi, jadikan hidup kami berkat, berdampak. Malaikat lihat hidupmu, kasihan deh lu. Nyanyi, jadikan kami berkat. Dilihat malaikat, dia bilang, bercanda, bercanda. Ternyata kau cuma bercanda sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen pelit saudara. Orang kikir tuh gak masuk surga loh, ada ayatnya loh. Siapa yang gak masuk surga? Banci, pemburit, penipu, orang kikir, perempuan sundal, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kau tidak bersinah memang, kau nggak melacur, kau tidak membuat sesuatu yang buruk, tapi kau pelit, tidak masuk surga. Apalagi bapak-bapak, ada ibu konseling sama saya, Bu, saya itu kalau ke pasar suami saya anterin, Bu. Sampai semua penjual bilang gini, ibu luar biasa, suaminya mengasihi banget. Bukan, dia tuh tidak mau kasih saya duit. Saya tawar tomat berapa, Bu? 10.000. Dia yang bayar, kembaliannya dia ambil. Bukan karena dia sayang saya, Bu. Suamiku ini pelitnya luar biasa, Bu. Sampai saya mau cerai sama dia, Bu. Ada loh bapak-bapak model begini. Tobat loh kau, Pak, ya. Tobat loh, tobat. Saudara, berubah. Ya, saya tuh sering ke toilet. Petugas toilet tuh tak kasih 100.000 loh. Dia ngepel, dia lap itu. Pernah satu kali saya kasih, dia pakai jilbab, saya kasih 100.000. Dia tersungkur di bawah kaki saya, dia nangis, saudara. Dia bilang, ya Allah terima kasih. Mungkin hari itu susu anaknya habis, mungkin berasnya habis. Bagi kita terkadang 100.000 tuh gak ada artinya, tapi bagi orang lain itu bisa menjadi penyambung hidup, saudara. Bertobat, kalau engkau mau diberkati, kita akan mengalami masa krisis ke depan. Tapi orang yang rajin menabur, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu. Waktu engkau dapat dipercaya, Dia memberkati hidupmu. Saya ini udah rasa, saudara, bagaimana Tuhan memberkati hidup kami ketika kami taat, tabur. Orang yang menabur harta tidak akan bertambah miskin, tapi akan bertambah kaya. Sebaliknya, yang menghemat luar biasa akan menjadi miskin, saudara. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Jadilah berkat bagi orang yang berkekurangan, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jaga mulut, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Engkau menjadi manusia yang baru, buang semua yang kotor. Dan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus, Roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, maaf, Roh Kudus itu akan memateraikan kita. Jadi kita ini yang menjadi manusia baru sudah ada materainya. Saudara gak bisa tipu Tuhan. Saudara bisa tipu manusia, tapi saudara gak bisa tipu Tuhan. Karena yang kasih materai kita untuk diselamatkan itu Roh Kudus. Waktu dia lihat kau gak pelit, kau gak bohong, mulutmu gak kotor, hidupmu kudus, baru kau dimaterai. Jadi sekarang gak usah bikin pencitraan di depan manusia. Mau sok kudus, Tuhan melihat hidup kita, amin. Segala kepahitan, nih ayat 31, buang. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. 32 yang terakhir. Tetapi hendaklah, saya undang para imam musik maju ke depan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, kami telah mati dan kami mau tinggalkan segala hidup lama kami. Kami mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sebab bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus kita, tapi dengan darah yang mahal. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita bangkit berdiri. Amin Tuhan Yesus. Katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Angkat tanganmu. Terima kasih Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti, lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Lebih
lebih lagi. Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan, hidup ini Tuhan, kami letakkan. Amin Yesus, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari tutup mata kita di hadapan Tuhan. Hari ini bikin komitmen dengan Tuhan, saudara. Tuhan, kami mau letakkan segala manusia lama kami. Mungkin ada di antara kami yang masih terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, kebohongan, dusta, kata-kata kotor, kepahitan. Kami mau tinggalkan semua yang tidak berkenan, agar kami mendapatkan materai Tuhan dari Roh Kudus, supaya kami dapat diselamatkan, menikmati kerajaan sorga-Mu yang mulia. Hari ini saudara, engkau sedang berurusan pribadi dengan Tuhan, bukan di depan istri, bukan di depan siapapun, tapi Tuhan berbicara bagi setiap kita secara pribadi. Datang kepada Tuhan hari ini, bilang kepada Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.